Apa itu ABM? Asesmen bakat dan minat atau disingkat, ABM, merupakan tes mengukur potensi seseorang yang dirancang untuk memprediksi kemampuannya pada bidang-bidang khusus serta minat seseorang berdasarkan ketertarikannya pada suatu jenis kegiatan atau pekerjaan tertentu. Tujuan dan manfaat. Tujuannya untuk memberikan informasi ke siswa, sekolah, ataupun orang tua mengenai potensi siswa tersebut pada bidang-bidang khusus berdasarkan aspek yang diukur sehingga diharapkan dapat membuat arah pengembangan dirinya secara lebih jelas dan terencana. Dan manfaatnya dapat memprediksi kemampuan siswa jika mendapat kesempatan untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi atau pada situasi yang baru. Aspek asesmen bakat diantaranya 1 verbal, 2 kuantitatif, 3 penalaran, 4 spasial, 5 mekanika, 6 bahasa, 7 klerika. Aspek asesmen bakat 1 verbal. Mengukur kemampuan pemahaman konsep-konsep berbentuk verbal atau teks yang bersifat abstrak, kompleks, dan implisit, serta mengungkap performa siswa dalam menghadapi aktivitas yang berhubungan dengan informasi atau gagasan yang diekspresikan secara verbal, misalnya memahami konsep suatu gagasan, menjabarkan konsep ke dalam sesuatu yang bersifat operasional, mengategorikan kata berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Aspek asesmen bakat 2 kuantitatif. Mengukur kemampuan memecahkan masalah yang melibatkan informasi dalam bentuk numerik atau kuantitatif dengan efektif, dan mengungkap performa siswa dalam menghadapi aktivitas seperti menggunakan operasi bilangan, mengestimasi, memprediksi, dan menentukan hubungan dari informasi-informasi berupa angka dan simbol matematika. Aspek asesmen bakat 3 penalaran. Mengukur kemampuan untuk memilih dan mengorganisasi informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah serta menemukan prinsip yang melandasi hubungan antar konsep informasi yang bersifat kompleks. Aspek ini mengungkap performa siswa dalam berpikir logis, mengambil keputusan yang tepat, dan membuat pertimbangan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif. 4 spasial. Aspek asesmen bakat mengukur kemampuan memahami informasi berbentuk gambar dan memecahkan masalah dari stimulasi gambar. Aspek ini mengungkap performa siswa ketika melakukan pekerjaan yang melibatkan gambar misalnya mengamati peta, menelaah bangun ruang dari berbagai perspektif, menentukan titik koordinat, atau membuat sketsa gambar 3 dimensi. 5 mekanika. Aspek asesmen bakat mengukur kemampuan pemahaman prinsip-prinsip kerja mekanika dasar sehingga mampu memahami cara kerja peralatan atau mesin sederhana maupun yang lebih kompleks. Aspek ini mengungkap performa siswa ketika dihadapkan pada tugas-tugas yang berkaitan dengan peralatan seperti mesin atau perkakas, melakukan perakitan, bongkar pasang peralatan, atau memasang komponen suatu barang. 6 bahasa. Aspek asesmen bakat mengukur kemampuan dalam menangkap gagasan dari suatu kalimat atau bacaan serta mengomunikasikan gagasannya menggunakan bahasa baku, tata bahasa yang benar. Aspek ini bertujuan mengungkap performa siswa ketika dihadapkan pada tugas-tugas yang berhubungan dengan teks, seperti membuat dan menelaah hasil laporan, mengedit suatu berita, serta membuat karangan tertulis. 7 klerika. Aspek asesmen bakat mengukur kemampuan menyelesaikan tugas-tugas kompleks yang membutuhkan kecepatan, ketelitian, konsistensi, dan daya ingat, serta mengungkap performa siswa ketika melakukan pekerjaan sederhana berulang seperti menyortir barang, mengetik, dan mengumpulkan sesuatu yang berulang-ulang dengan cepat. Asesmen minat ada 3 bagian di antara 1 minat dasar, 2 minat metodis, 3 minat praktis. 1 minat dasar adalah ketertarikan yang bersifat unik dan relatif menetap yang dimiliki seseorang terhadap aktivitas, pekerjaan tertentu. Minat dasar diantaranya social facilitating adalah minat terhadap aktivitas yang banyak melibatkan orang lain baik secara individual maupun kelompok. Minat ini mendukung keberhasilan dalam karir yang membutuhkan interaksi sosial misalnya hubungan masyarakat, pelayanan pendidikan dan pelatihan pemasaran barang dan jasa. Minat dasar diantaranya managing adalah minat terhadap aktivitas dalam mengelola sebuah usaha, baik profit maupun non-profit. Minat ini dibutuhkan pada karir yang melakukan aktivitas pengelolaan seperti merencanakan, mengorganisasikan, dan mengembangkan unit usaha, memimpin suatu tim, memprediksi dan meningkatkan profit. Minat dasar diantaranya bisnis detail adalah minat terhadap aktivitas bisnis secara teknis dan detail misalnya pengelolaan keuangan.
Minat ini mendukung karir di bidang transaksi ekonomi seperti penganggaran atau pembiayaan, mengestimasi untung rugi, mengelola pembayaran, dan mengontrol arus kas. Minat dasar berikutnya data processing adalah minat pada pengelolaan informasi baik angka, teks, gambar atau bentuk lainnya seperti menginterpretasikan informasi, mempelajari tren atau memprediksi kejadian. Minat in mendukung karir dalam bidang pemrograman, pengelolaan database, implementasi teori statistika dan sistem pengodean. Minat dasar berikutnya mekanikal adalah minat terhadap aktivitas yang melibatkan perangkat teknis seperti merancang, memasang, merakit dan memelihara perangkat mesin atau elektronika. Minat ini mendukung karir di bidang rekayasa, rekonstruksi, servis dan pemeliharaan, produksi dan fabrikasi. Minat dasar berikutnya natural outdoor adalah minat untuk bekerja di luar ruangan atau alam bebas seperti hutan atau laut untuk melakukan eksplorasi atau penelitian. Minat ini mendukung karir yang berkaitan dengan konservasi alam, perlindungan flora fauna, pertambangan, pengendalian polusi dan pencemaran. Minat dasar berikutnya artistik adalah minat untuk mengelola cipta karsa kreatif dalam mengekspresikan diri pada konteks budaya. Minat ini mendukung karir yang berkaitan dengan pertunjukan kesenian, memproduksi karya seni, bermusik, teater dan pementasan. Minat dasar berikutnya helping adalah minat untuk membantu orang lain dengan cara melayani, mendampingi atau memberikan dukungan. Minat ini mendukung karir yang berkaitan dengan konseling, pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesejahteraan sosial dan kesukarelawanan. Asesmen minat berikutnya adalah asesmen minat metodis adalah ketertarikan pada berbagai aktivitas, pekerjaan yang terarah dan memerlukan sistematika serta membutuhkan pengetahuan dan keahlian untuk menjalankannya. Asesmen minat metodis terdiri dari beberapa bagian di antaranya adalah social science yang artinya minat untuk terlibat dalam penanganan dan pengatasan masalah serta peningkatan kesejahteraan fisiki dan psikologis. Minat ini mendukung karir di bidang medis, psikiatri, psikologi dan konseling. Bagian asesmen minat metodis berikutnya influence yang artinya minat untuk memimpin dan mengarahkan orang lain berdasarkan kelebihan yang dimilikinya, seperti ilmu pengetahuan, kekuasaan, jabatan dan kewenangan. Minat ini mendukung karir di bidang penelitian, politik, hukum, atau keamanan. Bagian asesmen minat metodis berikutnya bisnis sistem yang artinya minat untuk merancang sistem bisnis secara praktis dan menerapkannya pada berbagai bidang misalnya keuangan dan teknologi. Minat ini mendukung karir dalam bidang pengembangan aplikasi dan pemrograman, analisis sistem. Bagian asesmen minat metodis berikutnya financial analysis yang artinya minat untuk melakukan pekerjaan dalam urusan keuangan. Minat ini mendukung karir dalam bidang permodalan, perpajakan, akuntansi, dan konsultasi pengelolaan finansial. Bagian asesmen minat metodis berikutnya sains yang artinya minat untuk melakukan aktivitas ilmiah misalnya menelaah permasalahan, mempelajari teori, mengembangkan metode, melakukan eksperimentasi dan menganalisis data. Minat ini mendukung karir di bidang pendidikan, asesmen serta riset dan pengembangan. Asesmen minat yang ketiga adalah minat praktis yang artinya ketertarikan pada berbagai aktivitas, pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan pengalaman teknis yang bersifat mudah dipelajari atau tanpa pelatihan khusus. Bagian minat praktis diantaranya quality control artinya minat dalam melakukan pengecekan kesesuaian suatu proses atau hasil dengan suatu standar atau kriteria. Minat ini mendukung karir di bidang monitoring dan evaluasi, inspeksi proses, kendali mutu, pengawasan kerja dan sertifikasi. Bagian minat praktis berikutnya manual work artinya minat terhadap pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tangan atau mengoperasikan perangkat sederhana yang dapat dilatihkan dengan cepat. Minat ini mendukung karir di bidang transportasi, konstruksi pertukangan, atau operator alat. Bagian minat praktis berikutnya personal service artinya minat dalam melakukan pelayanan terhadap pribadi maupun publik, seperti melengkapi kebutuhan, menangani keluhan atau mengakomodasi keperluan. Minat ini mendukung karir di bidang wisata, perjalanan dan perhotelan, kesekretariatan atau asistensi. Bagian minat praktis berikutnya construction and repair artinya minat dalam melakukan pekerjaan teknis seperti merakit, merawat dan memperbaiki seperti mesin atau barang elektronik. Minat ini mendukung karir di bidang instalasi dan perbaikan perangkat, perakitan barang, karoseri dan teknisi.
Bagian akhir minat praktis berikutnya basic service artinya minat dalam melakukan pelayanan dasar atau awal sebelum menuju pelayanan lanjut seperti penyambutan, pemesanan, mencatat keluhan, merapikan dan menyiapkan. Setelah kita mengeksplorasi apa itu ABM, maka langkah selanjutnya kita mencari tahu bagaimana cara kita mengetahui bakat dan minat itu. Cara kita mengetahui di antaranya 1. Temukan hal yang kamu sukai dan kuasai dengan mudah. 2. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. 3. Berdiskusilah dengan orang-orang terdekat. 4. Langkah berikut melakukan asesmen bakat minat. Pada kesempatan lain kami akan menjelaskan secara teknis pelaksanaan asesmen bakat minat yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Namun di kesempatan ini setelah melakukan pelaksanaan ABM maka kami akan berikan sedikit informasi mengenai laporan hasil dari ABM. Yang dilaporkan dari tes bakat minat adalah 1. Skor. 2. Kategori capaian. 3. Deskripsi kemampuan. Pada kesempatan ini kami hanya memberikan sedikit contoh hasil pelaporan dari asesmen bakat minat. Hasil inilah yang akan diinformasikan kepada peserta didik yang sudah melakukan tes ABM. Hasil ini akan langsung dilakukan pembimbingan oleh guru bimbingan dan konseling untuk peserta didik dapat mengetahui bakat minat dirinya. Materi berikutnya akan menjelaskan peran guru BK pada hasil ABM.